Satreskrim Polres Kota Waringin Barat berhasil mengungkap kasus perkara pencurian dan pemberontakan di Pangkalambun, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. 5 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus pencurian di Jalan Ahmad Yani dan Ahmad Wongso. Polisi terpaksa menembak kaki para pelaku karena melawan saat akan ditangkap. Diketahui tindak pidana pencurian yang disertai dengan pemberatan ini dilakukan oleh para tersangka masing-masing Sudun, Dodi, Eko Luning Widodo, sementara satu tersangka yakni Pak D. Amir masih DPO. Pencurian dengan pemberatan ini yang pertama terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Juli tahun 2021 lalu dengan TKP toko Megamart Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan. Kawanan pencuri ini berhasil membobol dinding belakang toko dengan menggunakan bor manual. Sampai di dalam toko, tersangka mengambil barang-barang seperti 1 karung parfum dan uang tunai. Tersangka juga berusaha mengambil uang dalam brankas namun tidak berhasil. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian 20 juta rupiah. Wakapolres Kota Waringin Barat Kompol Boni Arifianto mengatakan, komplotan pencuri ini berasal dari luar daerah lintas provinsi. Selama di Kota Waringin Barat, komplotan ini melakukan tindak pidana di 2 lokasi kejadian. Kawanan pencuri kembali melakukan aksinya, yakni melakukan pencurian dan pemberatan di Jalan Ahmad Wongso, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan. Mereka menggunakan mesin bor manual dan mengambil rokok 6 karung, serta uang dari brankas sebesar 39 juta. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian sebesar 94 juta rupiah. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga mengamankan beberapa barang bukti di antaranya alat bor manual, brankas, palu, linggis, dan rokok. Dalam melakukan aksinya, para pelaku mempunyai peran masing-masing. Tersangka diancam 7 tahun penjara dengan pasal 363 ayat dalam kurung 1, ke-4, dan 5 KUHP. Kasat Reskrim Polres Kota Waringin Barat AKP Herendra Aditya Dani menambahkan, polisi saat ini masih mengejar salah satu tersangka atas nama Pak D. Amir. Sambil menunggu proses hukum selanjutnya, para tersangka kini mendekami di rumah tahanan Polres Kota Waringin Barat. Dengan menggunakan bor, ya, seperti rekan-rekan yang lihat, menggunakan bor manual, kemudian ini dilakukan secara bergantian. Dan juga ada berusaha mengambil uang di dalam brankas. Ya. Jadi di TKP pertama ini brankasnya coba dicongkel, ya. Akan tetapi tidak bisa sehingga brankas ditinggal di dalam toko. Kemudian brankas yang dicongkel juga dalam keadaan rusak. Kemudian dari akibat peristiwa ini korban mengalami kerugian sekitar 20 juta rupiah. Adapun dari TKP pertama, barang bukti yang berhasil kita amankan dan sita pada saat ini, yang pertama adalah 1 buah brankas warna abu-abu yang rekan-rekan bisa lihat di depan, merek Optida yang sudah dalam kondisi rusak. Kemudian yang kedua adalah 1 buah linggis, ini ya. Kemudian 1 buah bor manual. Kemudian modus operandinya hampir sama. Para tersangka mengambil barang yang ada di dalam toko Megamart berupa rokok dengan berbagai jenis. Ini ada rokok, ya, ada berbagai jenis. Kemudian para pelaku juga menyisir uang tunai yang ada di dalam brankas. Jadi di TKP kedua ini brankas berhasil dijebol, ya. Dan para pelaku berhasil mengambil uang sebanyak 39 juta rupiah. Kemudian pelaku membobol brankas dan juga pelaku masuk ke dalam toko dengan cara yang sama, yaitu membobol dinding tembok daripada bangunan toko, ya, yaitu pasal 363 ayat 1, ke-4, dan ke-5 KUHP dengan ancaman pidana selama 7 tahun penjara. Kasus 363 pembobolan Megamart. Untuk target-target mereka selanjutnya, mereka sudah menargetkan beberapa tempat lain juga seperti Megamart dan Indomaret di seputaran Pangkalambun sampai Amin Jaya. Jadi mereka ini bekerja sudah dengan terorganisir, sudah menentukan target, sudah menentukan CB, dan pengalaman yang mereka lakukan ini sama bersamaan dengan teknis-teknis pembobolan dalam palet. Jadi menggunakan bor. Sebelum kejadian juga mereka sudah memantau lokasi tersebut, sudah melakukan mapping, observasi terhadap lokasi tersebut, baru mereka melakukan penjagaan. Dari Pangkalambun, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Marto Prawiro, Dayak TV mengabarkan.